Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPKS dan para pekebun sawit yang maju dan terdepan. Ini dia Kecambah Talk, tempat ngobrol sepuasnya tentang kecambah sawit PPKS. Sawit nih, Pak. Kok deg-degan ya? Seperti yang kita ketahui. Saat ini sudah hadir. Ini merupakan program terbaru loh di YouTube channel PPKS TV. Dan kali ini bersama saya, Putri. Di tayangan perdana kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, super keren, dan dengan kesuksesannya, beliau merupakan panutan saya dan generasi muda lainnya. Sahabat PPKS, Pak Taufik merupakan General Manager Bahan Tanaman PPKS yang menghadirkan kecambah kelapa sawit unggul untuk sahabat PPKS di seluruh Indonesia. Pak Taufik, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa, Pak Taufik. Agar suasana hari ini lebih hangat lagi, boleh dong Pak disapa sahabat PPKS di luar sana? Halo sahabat PPKS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dimanapun sahabat PPKS berada, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun di desa, ataupun mungkin yang lagi panen ya, atau lagi mupuk di kebunnya ya. Salam sehat selalu. Kira-kira apa sih Pak terobosan dari Bapak untuk kedepannya? Saya mempunyai visi bahwasanya akan menjadikan satuan usaha strategis bahan tanaman ini sebagai pensuplai atau produsen kecambah kelapa sawit unggul terbaik dan terbesar, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Wow. Dengan itu, misi yang kami terapkan, kami akan tetap melakukan riset untuk mencari varietas-varietas baru yang lebih unggul dari sekarang, kemudian menyediakan kecambah lebih banyak lagi dalam rangka visi yang tadi saya sebutkan gitu. Berarti tadi Bapak ada salah satu misinya itu adalah memperbanyak produksi lagi. Berarti ada peningkatan produksi nih ya Pak ya. Kira-kira boleh dapat bocoran nggak nih Pak sahabat PPKS? Berapa sih peningkatan produksi yang akan menjadi targetnya Pak Taufik nih? Akhir-akhir ini banyak yang dikeluhkan ya, atau jadi momok daripada para petani, terutama dengan antrian kita yang panjang. Target yang diberikan ke kita untuk tahun 2022 ini adalah menyalurkan 25 juta butir kecambah kelapa sawit unggul kepada masyarakat untuk seluruh stakeholder, untuk seluruh share market ya, baik itu untuk petani, koperasi, penangkar, swasta, perkebunan negara, begitu maupun juga mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian juga kita layani, itu sekitar 25 juta butir. Baik, Pak. Namun dengan antrian yang panjang ini, saya berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 35 juta butir kecambah agar bisa terlayani dan antrian kita itu tidak begitu panjang lagi nanti. Udah nggak tanggung-tanggung ya Pak, hampir 40% sendiri nih peningkatannya ya Pak ya. Berarti sahabat PPKS tidak perlu khawatir lagi dengan kecambah kelapa sawitnya PPKS. Untuk berbicara mengenai perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini nih Pak. Iya. Harga TBS itu kan lagi tidak stabil nih Pak. Oh iya. Lagi naik turun gitu kan ya. Pak ya. Ditambah lagi harga pupuk kita ini melonjak tinggi. Terkait kejadian ini, kira-kira apa sih gambaran ke depannya Pak Taufik mengenai kejadian ini terhadap perkebunan kelapa sawit di Indonesia? Sepanjang yang saya ketahui sebagai peneliti, sampai saat ini Bu Putri tidak ada tanaman yang mampu memproduksi minyak nabati atau minyak dari tanaman yang lebih unggul daripada kelapa sawit. Kita tahu kelapa sawit itu rata-rata nasional Indonesia sudah bisa menghasilkan 4 ton CPO per hektar per tahun ya. Bahkan potensi kalau bahan unggul dari PPKS jauh lebih unggul daripada itu. Sementara saingannya seperti canola, rapeseed, biji bunga matahari, kedelai, jagung itu jauh di bawah, bahkan hanya 1/10-nya. Jadi menurut hemat saya dari segi riset belum ada bahan tanaman lain yang bisa seintensif pohon kelapa sawit dalam memproduksi minyak nabati. Begitu. Jadi kaitannya dengan harga, tren harga sawit ke depan cukup tinggi. Tapi bagaimana bisa harga TBS di dalam negeri itu tidak stabil, naik turun, itu lebih kepada kebijakan dalam negeri yang sedang dicari formulanya supaya win-win solution. Masyarakat terakomodir, negara terakomodir, beberapa pihak terakomodir. Setahu saya pemerintah sedang berusaha untuk mencapai itu, kita support saja.
dan saya berusaha dan berdoa. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Mudah-mudahan dari paparan Pak Taufik tadi bisa menjawab kekhawatiran para sahabat PPKS di luar sana, dan mudah-mudahan juga harga TBS kembali pulih ya Pak ya. Amin, amin. Saya merasa tidak akan lama lagi. Bahwasanya cerita sawit itu bukan cerita petani atau pengusaha ya. Sawit ini berkaitan erat menurut saya dengan ketahanan nasional. Jadi kondisi yang seperti ini tidak mungkin berlangsung lama karena akan berdampak pada ketahanan nasional itu. Itu menurut hemat saya. Jadi pasti segala pihak termasuk pemerintah akan mempertimbangkan sebaik-baiknya untuk sangat serius menangani permasalahan kelapa sawit Indonesia Raya ini. Baik Pak, kita sebenarnya ini ada sesi tanya jawab. Cuman untuk tayangan perdana kali ini kita ada siapkan beberapa pertanyaan hasil dari stalking atau pemantauan tim Kecambah Talk. Dapat banyak pertanyaan dari beberapa followers, tapi pertanyaan sama-sama aja nih isinya Pak. Silakan saya. Saya open aja. Salah satunya itu terkait jadwal antrian Pak. Jadwal antrian. Ada nih konsumen yang nanya, Bu, kapan atau Pak, kapan nih Kecambah saya keluar? Bahkan ada yang ada juga yang nanya seperti ini. Jangankan Kecambah, jadwal saya aja nih nggak keluar-keluar terkait jadwal antrian. Nah, yang satu lagi Pak, ada juga nih konsumen yang bertanya, mengapa ya pesan di PPKS itu kok lama sampai berbulan-bulan? Bahkan lamanya itu hampir sama dengan naik haji. Nah, terkait ini gimana nih Pak? Sampai ada yang membandingkan dengan naik haji. Ya, Pak. Ini gimana ceritanya Pak? Boleh klarifikasinya Pak? Begini ya. Kalau kita research ya, karena kita lembaga kita riset, bahwasanya kenaikan permintaan dari kecambah kelapa sawit itu linear atau sejalan dengan peningkatan harga TBS. Kita tahu tadi harga TBS pada periode sebelumnya itu tinggi, sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk menanam kelapa sawit begitu. Wajar teman-teman petani sawit itu ingin mereplanting lahan yang udah tua atau ingin ada lahannya yang tidak manfaatkan sekarang ditanam kelapa sawit atau dia ekspansi memperluas kebunnya. Itu wajar dengan tingginya harga TBS ataupun CPO di dalam maupun di luar negeri. Tapi tidak hanya petani sawit aja, yang orang tidak kenal sawit pun saat ini sudah mulai melirik ke sawit, sementara dia tidak mengerti akan proses dari pembuatan kecambah kelapa sawit, bahwa kecambah yang dihasilkan sekarang itu hasil proses dari 3 bulan sebelumnya. Bahkan benih yang diproses untuk jadi kecambah 3 bulan sebelumnya itu berasal dari tandan yang udah kita silangkan 5 bulan sebelumnya. Nah, pohon induk yang kita kawinkan untuk hasilkan tandan itu adalah hasil yang kita tanam minimal 6 tahun sebelumnya. Dan bibit pohon induk yang kita tanam 6 tahun sebelumnya itu hasil riset 12-15 tahun. Berarti prosesnya sangat panjang. Jadi prosesnya dan lama panjang ya Pak ya? Dan lama. Jadi tidak gampang bagi kita meningkatkan produksi yang tadi saya bilang 25 ke 30 juta itu, meningkatkan 10 juta itu kita berdarah-darah gitu loh Bu. Karena harus menyiapkan pohon induknya, pohon bapaknya, tenaga yang nyerbuki maupun di seed processing unitnya. Bahkan menyiapkan di lini terdepan marketingnya gitu. Kita sudah buat untuk 25 kecambah marketing tuh sekian orang untuk seluruh Indonesia gitu. Tapi dengan meningkatnya permintaan gitu ya, kita juga harus ready sih dengan itu. Jadi kita sudah menambah beberapa marketing ya untuk mengimbangi ini. Tapi masih saja tidak cukup gitu. Kita sedang berusaha untuk melakukan perbaikan di sisi marketing, di hilir maupun di hulu di pohon induknya. Itu tadi saya bilang di awal, saya meningkatkan produksi 10 juta untuk memotong antrian tersebut. Mohon doanya dan supportnya aja, mohon bersabar. Tetap lebih baik teman-teman menunggu sebentar, 3 bulan atau maksimal 6 bulan. Tapi selamat investasi selama 25 tahun atau 30 tahun. Jangan buru-buru hanya tidak ingin antri atau tidak ingin bersabar beberapa bulan, akhirnya beralih ke bibit yang tidak unggul, sehingga teman-teman petani, sahabat PPKS semua rugi selama 25 atau 30 tahun begitu menurut saya. Berarti Pak, kalau dari penjelasan Bapak tadi, untuk memproduksi kecambah yang siap salur itu aja dari pohon induk hingga menjadi tandan, kemudian kecambah siap salur itu kurang lebih sekitar 9 bulanan ya Pak ya? 9 bulanan, ya benar. Nah, berarti sahabat PPKS, sebelum sahabat PPKS melakukan pemesanan pun
PPKS sudah produksi berarti Sudah kan Pak? produksi sebenarnya. Sudah produksi, jadi kita harus banyak-banyak bersabar nih demi mendapatkan kecambah unggul dari PPKS. Untuk investasi selama berapa tahun tadi Pak? Iya, 25 sampai 30 tahun. Terkait konfirmasi jadwal antrian, kira-kira ada nggak sih Pak dari tim marketingnya Bapak ini? Sebenarnya untuk kita kan ada antri ya 3 bahkan sampai 4-5 bulan. Nah, ketika kita mau menyalurkan, biasanya H-7 sebelum penyaluran kita sudah telepon, sudah WA, sudah konfirmasi sampai H-3. Nah, itu kadang-kadang mohon maaf juga teman-teman sampai lupa dia udah daftar gitu, ketika kita hubungi tak terkonfirmasi, tidak bisa dihubungi, hal yang gitu tetap menjadi kendala. Tapi tenang aja teman-teman, antrian bapak-bapak itu tidak akan hilang. Mungkin bapak-bapak lagi di hutan tidak ada sinyal atau sedang sibuk gitu, bapak-bapak tetap bisa konfirmasi kembali dan antrian bapak itu tidak hilang. Oh ya, baik Pak, terima kasih atas klarifikasinya. Jadi sahabat PPKS wajib mengaktifkan 24 jam nih agar bisa dihubungi oleh marketing PPKS ya Pak ya. Minimal ya, kita kalau tidak bisa telepon kita akan WA. Jadi kapan ada signal nanti notifikasinya akan masuk. Oke, baik Pak, terima kasih atas klarifikasinya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ini yang paling seru nih, yang paling muncul. Terkait My Sawit nih Pak. Kok deg-degan ya rasanya. Nah, My Sawit nih, seperti yang kita ketahui bersama nih Pak. Saat ini sudah hadir My Sawit kan ya Pak ya? Iya, betul. Di PPKS sebagai sarana pemesanan kecambah kelapa sawit secara online. Iya, betul. Banyak nih Pak yang bertanya, ada nggak sih cara lain untuk memesan kecambah kelapa sawit di PPKS selain My Sawit? Nah, itu pertanyaannya tuh Pak. Ini gimana nih Pak? Oh iya. Sebelumnya saya klarifikasi atau kasih penjelasan mengenai My Sawit dulu. Boleh, silahkan. My Sawit itu adalah memang program dari saya, dari teman-teman kita di PPKS, bahwasanya itu adalah provider pertama saya rasa di Indonesia mengenai penjualan kecambah kelapa sawit online yang sudah kita launching 2019. Namun memang dalam perkembangannya biasa namanya aplikasi ya, dia itu perlu diupdate sesuai dengan perkembangan zaman begitu. Benar-benar. Nah, dalam perkembangannya loadnya terlalu tinggi sehingga kadang macet atau tidak bisa diakses My Sawitnya gitu. Nah, untuk My Sawit sendiri itu kita selalu mengupdate ya. Bahkan setiap tahun kita update. Bahkan tahun ini aja saya sudah mengupdate 2 kali dan ini sedang mengupdate yang ketiga kali. Oh, berarti ada updatean terbaru lagi nih Pak? Ada updatean terbaru dalam mungkin sebulan 2 bulan lagi kita akan update versi terbaru dari My Sawit yang lebih mudah lagi penggunaannya. Lebih user friendly ya Pak ya? Lebih user friendly lagi. Oke, nah, baik, Pak. Bocorannya di versi terbaru dari My Sawit nanti teman-teman tuh ketika order bisa langsung tahu kapan tanggal penyalurannya. Selama ini kan order aja tanpa tahu antriannya ke berapa dan kapan. Nanti teman-teman bisa langsung pilih kapan mau disalurkan. Nanti slot itu akan saya buka mungkin sampai setahun slotnya itu. Nanti teman-teman bisa pilih di tanggal berapa, tanggal berapa. Kalau misal di tanggal tertentu misalnya tanggal 20 Agustus sudah penuh, teman-teman bisa cari di hari esoknya, jadi lebih mirip seperti Traveloka gitu. Dia jadi slot kita buka sepanjang setahun, nanti bisa pilih di situ. Berarti lebih memudahkan sahabat PPKS dong Pak, memaintenance nih gimana cara untuk kebun produksinya seperti apa, nanti kapan persiapan mau polybagnya tanam, seperti kapan apa. mau siap polybag, dan dia udah nggak bertanya kan, banyak pertanyaan kan di medsos, antrian kita kapan, jadi nanti kedepannya My Sawit kapan dia memilih pada saat order dia udah tahu kapan tersalur. Begitupun kita tetap buka slot yang lain. Kita ada beberapa macam channel marketing ya. Satu itu My Sawit secara online. Kemudian jika tidak bisa diakses My Sawit, kita masih buka yang offline juga. Kita bisa melalui WA di nomor 0811 600 7330. Itu masih bisa diakses. Kemudian kita juga bisa mengakses melalui Prowitra. Di Prowitra kita juga mengupdate sistemnya, di mana Prowitra kita open slot juga. Misalnya teman-teman koordinator tuh udah nggak pusing lagi kalau ditanya kapan Prowitra berangkat, Itu sudah saya open slot bahkan sampai Desember 2022 untuk tahun ini. Bahwasanya semua Prowitra itu sudah terjadwal dan sudah open slot berapa kuota kecambah yang dikasih. Silakan order melalui koordinator untuk bulan berapa yang masih kosong, itu open. Jadi order di Prowitra juga udah tahu kapan kecambah dia akan datang. Begitu juga dengan program Ruko Outlet untuk teman-teman petani yang ada di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Kita benahi dapurnya untuk mensuplai di pemasaran sehingga seluruh kebutuhan petani itu bisa terlayani
Selain itu juga kita masih kok melakukan misi kita dalam program pelayanan untuk petani, layanan purna jual, kunjungan itu juga masih. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, apakah ada selain My Sawit? Itu ada ya. Iya. Bisa ke WA, Baik, Pak. bisa juga telepon ke hotline kita, Baik. bisa juga ke Prowitra, dan masih bisa diakses di luar wilayah Sumatera seperti Kalimantan, Sulawesi, bisa mengakses ke ruko outlet yang lebih dekat kepada jangkauan petani begitu. Terkait pemesanan tadi Pak, berarti memang untuk PPKS sendiri itu menyediakan banyak program untuk pemesanannya ya Pak ya? Iya betul. Berarti sahabat PPKS tinggal memilih aja dan menentukan mau melalui apa dia memesan kecambah kelapa sawitnya dengan open order yang sudah ditentukan. Iya betul Bu Putri. Baik, wah seru sekali ngobrolnya hari ini Pak Taufik. Ternyata sahabat PPKS, kekhawatiran ataupun keresahan-keresahan sahabat PPKS terkait kecambah sawit sudah mendapatkan tanggapan langsung loh dari jajaran manajemen dari PPKS. Sebelum berakhir acara ini, boleh dong Pak kita di-share mengenai closing statement-nya untuk sahabat PPKS di luar sana. Dalam mencapai visi dan misi ini, saya tidak bekerja sendiri ya. Ada jajaran manajer-manajer yang membantu saya full 100%. Selain itu saya juga didukung oleh tim-tim peneliti yang handal dari PPKS, yang tentunya teman-teman tahu para peneliti kita memiliki keahlian dari A sampai Z, dari hulu ke hilir, dari prapanen ke pasca panen, dan tentunya juga saya disupport full oleh manajemen kita, baik itu yang ada di PPKS maupun yang ada di RPN. Untuk itu saya berterima kasih dan saya juga memohon support daripada teman-teman semua, baik itu untuk petani, baik itu koperasi, baik itu jajaran mitra kita seperti Balai Besar Perlindungan dan Proteksi Tanaman, kemudian juga dari dinas-dinas perkebunan baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi sampai ke Dirjen Bun di tingkat kementerian, baik juga teman-teman lain seperti karantina dan juga seluruh pihak-pihak terkait dalam upaya mensukseskan dan mencapai visi dan misi SUS BHT PPKS sebagai produsen kecambah terbesar dan terunggul tidak hanya di Indonesia juga di dunia. Untuk itu saya mohon bantuannya dan saya mohon untuk petani juga bersabar. Lebih baik kita bersabar sedikit, tapi kita akan secure dari segi investasi kita jangka panjang bahkan sampai 30 tahun. Itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yakinlah kita di PPKS bekerja maksimal untuk mensupport bisnis maupun mensupport keluarga, kehidupan teman-teman semua, baik dari lapisan masyarakat yang paling bawah, petani maupun sampai ke tingkat perusahaan swasta maupun perkebunan negara. Itu saya Bu Putri, terima kasih. Oke, baik. Nah, terima kasih nih Pak buat ngobrol serunya hari ini. Dan tadi sudah jelas ya sahabat PPKS ya, sudah mendapatkan paparan singkat yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan untuk sahabat PPKS tidak perlu khawatir lagi jika harus menunggu lama untuk mendapatkan kecambah kelapa sawit unggul. Dan jangan tertipu lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena PPKS sudah menjamin segala proses berjalan maksimal untuk menghadirkan yang terbaik untuk sahabat PPKS. Saya Putri undur diri, tunggu kami di episode Kecambah Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!